Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan latihan soalnya ya. Di sini ada 3 soal lagi. Yang pertama, soalnya yaitu sebuah kerucut mempunyai volume 80 cm kubik. Jika jari-jari kerucut diperbesar 2 kali dan tingginya diperbesar 3 kali, maka volume kerucut tersebut adalah. Nah, untuk soal ini kita perhatikan ya bahwa ada sebuah kerucut yang mempunyai volume tertentu. Kemudian ukuran kerucutnya itu diperbesar, ya. Jari-jarinya diperbesar berapa kali, kemudian tingginya diperbesar berapa kali, ya. Maka ini yang ditanyakan adalah volumenya kira-kira berapa, ya, setelah diperbesar, ya. Berarti ada 2 kondisi, ya. Kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua, ya. Nah, untuk memudahkan, kita tulis saja terlebih dahulu apa sih yang kemudian diketahui dalam soal ini. Ya, kita tulis diketahui, ya. Yang diketahui adalah volume kerucut yang pertama itu adalah 80 cm kubik, ya. Nah, kemudian jika jari-jari kerucut diperbesar 2 kali, ya. Berarti ini kondisi yang kedua ya, setelah diubah ukurannya. Berarti jari-jari yang kedua itu 2 kali. 2 kali yang pertama berarti 2R1, ya. Kemudian jari-jari, mohon maaf, tinggi diperbesar 3 kali. Berarti tinggi yang kedua itu 3 kali tinggi yang pertama, ya. Nah, ini yang ditanyakan volume yang kedua berarti berapa, begitu ya. Nah, di sini langsung saja ya, kita akan jawab. Ya. Jawab ya. Nah, volume 1 dibanding volume 2. Ya, jadi kita bandingkan saja karena rumus volume kerucutnya kan sama ya. Sepertiga pi R kuadrat T per sepertiga pi R kuadrat T. Nah, kalau yang pertama berarti kan R1 T1 ya. Nah, kalau yang kedua berarti R2 T2 ya, kondisi yang kedua. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya ya, apa yang diketahui. Nah, volume yang pertama itu 80, berarti 80 per volume yang kedua. Ya, sama dengan, nah di sini kita perhatikan ya, sepertiga langsung kita sederhanakan saja. Sama ya. Kemudian pi juga sama, maka kita coret saja ya. Sehingga menyisakan R1 kuadrat T1 per R2 kuadrat T2 ya. Kita tulis R1 kuadrat T1 per, nah di sini R2-nya itu kan 2 kali R1, maka berarti 2R1 dikuadratkan ya, karena ini R2 kuadrat, kemudian dikalikan dengan T2, T2-nya 3T1 ya, seperti ini. Nah, sekarang kita sederhanakan ya, hitung dulu R1 kuadrat T1 per, nah nih 2R1 kuadrat, 2 dipangkatkan 2 berarti 4 ya. Kemudian R1 dikuadratkan jadinya R1 kuadrat. Kemudian 3 kali T1 ya. Oke, nah setelah itu langsung saja di sini ada angka ya, kita sederhanakan lagi. 80 per volume 2 sama dengan R1 kuadrat T1 per 4 kalikan 3 berapa? 12 ya. 12 R1 kuadrat T1. Nah, sekarang teman-teman kita sederhanakan lagi nih ya. Ini kan R1 kuadrat sama dengan yang bawah, kita coret. T1 juga sama ya dengan yang bawah, maka kita coret. Sehingga 80 per volume 2 sama dengan 1 per 12. Ya. Nah, setelah itu bagaimana? Kita kalikan silang ya. Volume 2 kalikan 1 sama dengan 80 kalikan
12 ya. Maka volume yang kedua adalah 80 kalikan 12 berapa? 12 kalikan 8 960 ya, sentimeter kubik. Nah, ini untuk jawaban soal yang pertama. Nah, sekarang kita langsung saja akan bahas soal yang kedua. Di sini sudah ada sebuah gambar ya. Di sini ada topi Pak Tani ya, biasanya topi Pak Tani begitu, atau topi apa? Ulang tahun bisa juga ya. Topi ulang tahun juga bisa nih. Nah, di sini sudah ada gambar seperti ini ya, sebuah topi. Nah, yang diminta adalah luas topi tersebut. Artinya berarti luas permukaan topi ini ya. Karena ini sebuah topi, maka bayangkan topi ya. Nah, luas permukaan topi itu berarti bagaimana? Ya, yang jelas kita perhatikan bahwa kalau topi itu pasti ininya bolong ya, tengahnya itu bolong. Karena kan untuk dipakai ya, biar apa namanya, biar pas untuk dipakai kan, maka sininya mestinya bolong ya kalau topi ya. Nah, maka kita menghitung luas permukaannya berarti kita lihat ya, yang terlihat di sini itu apa saja. Ya. Yang pertama berarti apa? Ini kan ada kerucut nih, karena bawahnya bolong ya, berarti sisanya apa? Luas selimut kerucut ya. Ditambah, perhatikan ini, ada lingkaran yang besar ya. Nah, karena biar menghitungnya mudah, maka kita langsung saja dihitung ya ini ya, pinggir-pinggiran ini kan berarti lingkaran besar, luas lingkaran yang besar ya. Kemudian, nah, ini kan tadi luas lingkaran yang besar kan dihitung ya. Nah, maka dikurangkan dengan luas lingkaran yang kecil ya. Jadi kalau kondisinya itu begini ya. Ini kan lingkaran yang besar dihitung dulu. Kemudian karena tengahnya bolong sehingga dikurangi lingkaran yang kecil ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, setelah itu kita sudah menentukan seperti ini, maka kita tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya ya. Tapi sebelum itu kita identifikasi dulu ya di sini ya. Di sini tinggi kerucutnya berapa nih? Tinggi kerucut 24 ya. Kemudian jari-jari lingkaran yang kecil, perhatikan, jari-jari lingkaran yang kecil berarti ini. Kalau dari sini ke sini 14, maka jari-jarinya adalah 7 ya. Nah, kalau ini dari sini, nih dari sini, ini ke sini, jari-jari lingkaran yang besar, berarti berapa? 21/2 ya. Karena ini diameternya 21. Jadi, jari-jarinya adalah 21/2. Nah, sekarang kita lihat ya, bahwa yang akan dicari adalah luas selimut kerucut. Kalau mencari luas selimut kerucut, berarti kan PRS. Maka gimana? Kita cari dulu S-nya ya. Nah, cari dulu S-nya dari mana nih? Dari sini. Ya, oke, S-nya ini. Dicari dulu ya, karena S-nya akan digunakan. Nah, berarti gimana? S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat ya. Di sini T-nya 24, jari-jarinya 7 ya. Berarti 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Nah, berapa nih? 24 kuadrat, 576 ya. 576 ya, ditambah 49, hasilnya adalah 625. Maka S-nya adalah akar 625 sama dengan 25 ya. Jadi S-nya ini 25. Oke, alat-alatnya sudah lengkap semua, tinggal kita masukkan ya. Luas selimut kerucut PRS ditambah luas lingkaran yang besar, berarti PR yang besar ya, kuadrat ya, dikurangi PR kecil kuadrat ya. Oke.
Di sini karena jari-jarinya ada yang 7 ya, berarti pakainya 22/7 saja. Kalikan 7. S-nya berapa nih? 25. Ya, ditambah 22/7 kali R yang besar berapa nih? 21/2 ya. 21/2 kali 21/2. Dikurangi 22/7 kali R-nya yang kecil, berarti 7 kalikan 7. Ya. Nah, setelah itu kita langsung hitung saja. Ini coret ya. 22 kali 25. Berapa nih? 550 ya. Ditambah, nah di sini kita coret-coret saja ya. 7 kita coret dengan 21, sisanya adalah 3 ya. Kemudian 2, ini coret dengan 22, sisanya adalah 11. Ya, berarti 11 kalikan 3 kalikan 21 dibagi 7 ya. 11 kalikan 3 kalikan 21/7. Dikurangi, nah ini coret saja. Berarti 22 kalikan 7. Oke ya. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Kita hitung saja nih 11 kalikan 3, 33 ya. Baik, kita hitung saja ya. 11 kalikan 3 kalikan 21. Oh ya, mohon maaf. Ini di sini 2 ya. Kenapa saya nulisnya 7? Oke, di sini 2 ya. Karena nih 21/2 kan? Berarti ini 21/2. Oke, berarti 550 ditambah 33 kalikan 21, 693 ya. 693 per 2 dikurangi 154. Nah, ini berarti 550 ditambah berapa nih dibagi 346,5 dikurangi 154 ya. Ini ditambahkan jadinya 896,5 dikurangi 154. Maka hasilnya adalah 742,5 cm persegi ya. Oke ya. Nah, ini adalah hasilnya ya. Untuk luas permukaan topi Pak Tani ya, atau topi ulang tahun. Nah, sekarang kita akan lanjutkan saja untuk membahas soal yang ketiga, yaitu tentang topi pesulap. Topi pesulap ya di sini tulisannya. Jadi topi yang biasa dipakai oleh magician gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Kita bayangkan sebuah topi ya, maka di sini mesti bolong nih. Ya, jadi kita langsung hitung saja. Alat-alatnya sudah lengkap ya insya Allah ya. Nah, kita tulis saja deh apa yang diketahui dulu gitu ya. Nah, yang pertama tinggi tabung. Tinggi tabungnya 15. Jari-jari yang kecil, ya, jari-jari lingkaran yang kecilnya 7. Kemudian jari-jari lingkaran yang besar, ini ya. Yang besar itu kalau diameternya 28, berarti jari-jarinya 14 ya. Nah, setelah itu langsung saja kita hitung hasilnya ya. Bahwa luas permukaannya itu berarti gimana nih? Kita lihat ya, berarti begini. Karena ini ya, kita lihat tabung ya. Tabung ini atas dan bawahnya itu kan sama ya. Nih ya, bagian yang bawah ini dengan ini kan sama persis ya. Maka untuk mempermudah menghitung, kita samakan. Artinya begini, kalau topi ini kan bolong, bawahnya kan bolong ya. Maka kalau kita mau menghitung luas permukaannya kan berarti ini ya, tutup topi, ini tutup ininya, atas tabungnya, kemudian ditambah luas selimut tabungnya, kemudian luas lingkaran yang besar, kemudian baru dikurangkan dengan yang kecil ini. Nah, tapi untuk memudahkan ya, karena ini ya,
Karena apa namanya? Atas dan bawah ini sama, maka diinikan. Jadi dihitung sekali dengan lingkaran yang besar ini. Ya. Jadi gimana? Berarti kita bayangkan yang ini yang bolong. Sehingga ininya utuh gitu ya. Karena kan perhitungannya sama, jadi menghitungnya seperti itu. Oke ya, berarti gimana? Luas selimut tabung ditambah luas lingkaran yang besar ya. Jadi tidak perlu dikurangkan ya, karena ini atas dan bawahnya sama. Jadi menghitungnya diikutkan yang lingkaran besar saja. Gitu ya. Oke, nah langsung luas selimut tabung itu kan 2 pi RT ditambah luas lingkaran yang besar pi R kuadrat. Nah, kita masukkan saja ya. Berarti 2 kali 22/7 kalikan jari-jarinya ini ya, selimut nih, selimut tabung berarti kan jari-jarinya yang kecil nih. Berarti 7 kalikan tingginya 15. Ditambah 22/7 kalikan nih lingkaran yang besar. Jari-jarinya adalah 14 ya. Oke, seperti ini. Ya. Nah, langsung saja kita hitung sama dengan kita coret saja. Ini berarti 44 ya. 44 kalikan 15. Hasilnya adalah 660 ya. Ditambah ini coret. Nah, 44 kalikan 14 616 ya. Kita langsung tambahkan saja. Berarti 1276 cm kuadrat ya. Ini untuk luas topi pesulap ya. Oke, itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Tetap terus berlatih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.